Ya, 17, 18 ya. Ya, khair. Ikhwah sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji tentang 2 ayat ini, yaitu ciri orang mukmin dengan karakter 5 hal. Yang pertama, as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Kemudian as-sadiqin, ya, as-sabirin was-sadiqin. Sadiqin ini artinya jujur, sebenarnya yang lebih tepat adalah jujur, ya. Jadi sabar, kedua jujur, ketiga wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat, taat, ya. Kemudian yang keempat, ya, wal munfiqin, yaitu orang-orang yang berinfak atau yang bersedekah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur atau kira-kira jam 4 pagi. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah, inilah di ayat berikutnya disebutkan sebagai syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat la ilaha illa huwal azizul hakim, yaitu orang yang bersyahadat. Yang bersyahadat itu adalah Allah, malaikatnya, ya, dan kemudian juga adalah orang-orang yang berilmu. Ini yang bersyahadat. Jadi 5 ciri di ayat yang ke-17 adalah milik orang-orang yang bersyahadat. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang syahadat. Tapi hari ini kita bahas tentang 5 karakter ini. 5 karakter ini. Subhanallah. Ini sekaligus menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Maksudnya, ikhwah sekalian, bahwa sedapat mungkin kita melaksanakan ini mulai dari sekarang, mulai dari habis pengajian ini. Kalaupun sudah melaksanakan, kita usahakan untuk lebih meningkat lagi. Yang pertama adalah as-sabirin, yaitu mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang sabar. Sabar ini punya arti, sabar punya arti ini adalah menerima. Menerima apa yang sudah ditentukan Allah kepada kita, itu sabar. Menerima apa yang ditentukan Allah kepada kita namanya sabar. Ya. Jadi kalau sekarang kita ada pandemi, ya terima, itu namanya sabar. Kalau kita sekarang sedang sehat, ya terima, bersyukur, alhamdulillah, itu sabar. Kalau kita mungkin sekarang ini sedang demam, sakit, ya sabar, terima bahwa ini adalah ujian Allah. Begitu seterusnya. Jadi apapun yang sudah Allah tentukan untuk kita, kita terima, kita jalani, ini namanya sabar. Ringkasnya begitu. Ya, artinya apa? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan, terus gitu, jalani saja. Jalani saja. Bukan berarti tanpa ilmu, tadi sekali lagi nanti ilmunya ini luar biasa ya. Yang kedua adalah as-sadiqin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi kelompok sadiqin, salah satu di antara kelompok sadiqin atau salah satu di antara anggota dari sadiqin ini, yaitu orang yang jujur. Ya, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak pencitraan dan sebagainya. Pendek kata, kenapa kita mesti dibuat-buat? Kalau kita tidak punya, sampaikan kita tidak punya. Kalau kita punya, insya Allah kita punya. Kalau kita misalnya tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang menutup-nutupi bahwa dia sebenarnya seperti ini, tapi dikatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, yang kedua cirinya adalah shadiqin. Mari kita latih supaya kita bisa jujur. Pada diri sendiri dulu lah, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat. Taat sajalah dalam agama ini, taat sajalah dalam kebaikan, taat saja dalam pekerjaan, taat saja dalam aturan-aturan itu ya. Subhanallah. Oke.
Jadi artinya apa? Taat ini dikatakan di Al-Quran kaidahnya adalah taat itu sebenarnya mengikuti ya, tunduk, patuh, taat, mengikuti kepada apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dikatakan bahwa taat itu sebenarnya sumbernya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya contoh, sekarang ada 3M yang Anda sudah pernah sampaikan kepada antum semua. Kita taati. Ya. 3M yang pertama mencuci tangan, maka kita taati. Kita rajin mencuci tangan. Tapi sempurnakan. Allah dan Rasulnya mengatakan wudhu, maka kita wudhu. Maka itu namanya taat kita. Karena taat langsung sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Dan secara peraturan pemerintah itu tepat juga. Oke. Yang kedua, memakai masker. Kita taat. Nah tinggal kita tanya, di mana tempat-tempat kita memakai masker. Saat di rumah seperti ini, saya nggak pakai masker. Saat di tempat-tempat yang memang nggak pakai masker, nggak pakai masker. Saat yang harus pakai masker, pakai masker. Taat saja. Kemudian menjaga jarak. Juga seperti itu. Nggak semua tempat kita harus menjaga jarak kan, karena seperti itu. Subhanallah. Ya, kita bersama keluarga jangan ada jarak. Ya, bersama orang-orang sehat tidak berjarak dan sebagainya. Pendek kata taat saja. Ini yang disebut sebagai wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat. Taat dengan ilmu yang jelas. Kemudian wal munfiqina, orang yang rela. Di Al-Qur'an di surat Ali Imran masih ya, nanti kapan kita baca. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaktian kamu sebelum kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai. Jadi ini sampai levelnya sempurna itu kalau yang kita cintai kita sedekahkan. Kita sangat cinta banget misalnya dengan sangat senang banget dengan misalnya benda ini, misalnya anggaplah misalnya handphone. Handphone senang banget sama handphone ini, nggak tergantikan. Kalau kita berani menyedekahkan itu, berarti itu kita menyedekahkan apa yang kita paling cintai. Ya. Subhanallah. Ya, kalau tidak pun ini disebutkan wal munfiqina, artinya wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu sebagian dari yang kita punya, ya sebagian saja. Ya subhanallah. Nah, kemudian adalah yang selanjutnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ini enggak sepele ikhwas sekalian. Kenapa? Karena ini bukan sembarang istighfar. Bukan istighfar di pagi hari, bukan istighfar di siang hari, di sore hari, ya, atau di malam hari, bukan. Tapi istighfar di waktu sahur. Ini jarang. Karena banyak orang yang masih tertidur lelap, masih orang terkantuk-kantuk, ya masih orang belum bangun. Tapi saat ini kita bisa lakukan, subhanallah. Saya membiasakan diri sejak lama untuk sholat tahajud itu nggak terlalu malam, ya artinya nggak jam 1, jam 2, ya atau bahkan jam 3. Saya seringnya sholat tahajud itu mulai jam 3:30 atau jam 4. Jadi saat itulah saya ingin masuk dalam kelompok Allahumma ja'alni minal mustaghfirina bil ashar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk salah satu di antara hambamu yang beristighfar di waktu sahur. Allahumma ja'alni minal mustaghfirina bil ashar. Kira-kira seperti itu. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, inilah 5 hal karakter yang kita bangun mulai dari sekarang, dari sudah tahu ini sampai seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol, mari kita diskusikan. Ada yang perlu diskusikan di bidang ini atau hal yang lainnya, saya bisa menjawab, akan saya jawab. Tafadhol. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang sangat penting bagi kami di ayat Al-Imran ayat 17. Orang-orang yang sabar tadi, yang artinya dikasihkan kehidupan kita yang menerima apapun bagian kita, yang benar, dan benar yang mengakui, yang jujur apa adanya, dan selanjutnya. Kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Profesor, kita persilahkan jika ada yang bertanya, baik dalam konteks materi ini ataupun di luar ini. Ibu Imas Tati, ada pertanyaan? Assalamualaikum, izin Pak. Ya, Ya, waalaikumsalam. Izin Ustadz, mungkin
Saya juga baru belajar juga untuk membiasakan sholat tahajud meskipun kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat dari jam 4 sampai setengah 5. Nah, gimana menurut Ustadz? Setengah 5 itu masih boleh nggak kita kalau niatnya tahajud? Kemudian yang ketiga, saya sudah pernah vaksin 2 kali karena sekarang katanya kita dituntut untuk vaksin lagi yang ketiga, keempat. Apakah itu perlu kita lakukan atau gimana? Mohon pendapat Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sekarang subuh jam 5 kurang berapa ya? Jam 5 kurang 10 ya sekarang ya. Ya. Jadi artinya kita boleh masih sholat tahajud sampai jam 5 kurang 20 kan gitu kan. 10 menit sebelum kita sholat subuh, kira-kira begitu ya. Sebenarnya menjelang sholat subuh pun ya boleh, tapi maksudnya kira-kira ini kebiasaan para sahabat ya. Kebiasaan para sahabat waktu ditanya, Rasul ditanya tuh, para sahabat ditanya, kira-kira kalian itu makan sahur kapan ya? Kira-kira kami selesai makan sahur itu adalah 50 ayat sebelum subuh katanya. 50 ayat sebelum subuh. Jadi kalau kita baca normal aja lah kira-kira 50 ayat itu hampir setengah juz lah. Setengah juz itu, enggak setengah juz ya, 40% lah dari 1 juz. Ya, itu sekitar kalau 1 juz itu adalah 30 menit, ya kira-kira 10 menit lah, kira-kira begitu. Nah itu udah bagus, kebiasaan itu udah cukup bagus. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Profesor Yuwono, kita persilahkan. Ustadz, kalau melanjutkan tentang vaksin tadi, Ustadz, kalau tidak salah kami pernah dengar info juga vaksin itu bertahan 3 bulan setelah vaksin kedua, terus 9 bulan berikutnya fungsinya itu sudah menurun, makanya perlu vaksin ketiga. Itu kira-kira benar nggak, Ustadz? Jadi begini, vaksin itu yang sekarang ini memang secara umum vaksinasi terhadap COVID ini akan menimbulkan namanya imunoglobulin G atau antibodi IgG. Antibodi ini kadarnya paling tinggi setelah 3 bulan dari vaksinasi. Jadi kira-kira pas 3 bulan itu paling tinggi kadarnya. Kemudian menurun, kira-kira menurunnya itu antara 6 sampai 9 bulan. Jadi kalau dianggap bertahan masih cukup dengan kadar yang cukup baik adalah 9 bulan. Setelah itu diperkirakan akan rendah, ya akan rendah. Apakah kita perlu vaksin lagi misalnya? Ya, ada 2 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa orang yang divaksin ini kalau dia terbentuk antibodi dengan baik, maka juga terbentuk sel memori. Jadi kalau sudah ada di sel memori, maka itu adalah cukup bahwa suatu saat dia terpapar lagi misalnya terkena serangan ini walaupun nggak terinfeksi, maka dia tetap akan mengeluarkan antibodi terhadap ini, terhadap COVID. Yang kedua, mungkin itu yang dimaksud diulang, yang ketiga segala macam namanya booster, yaitu penguatan atau peningkatan dari antibodi supaya antibodinya nggak rendah. Sebenarnya cuma itu masalahnya. Jadi tetap saja intinya 2 kali itu sudah cukup meskipun memang kadarnya sampai di bulan ke-9 itu sudah sangat rendah. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang lain ingin bertanya kepada Ustadz, kita persilahkan. Sudah 2 minggu kita tidak taklim sama Ustadz Profesor Yuwono.
Silakan, kalau ada masih. Ibu Imas Tati, apakah ada pertanyaan, Bu? Biasa langganan bertanya. Iya, iya. Ada, ini cuma mau nanya pastinya aja, Prof. Kan kakak saya ada asma, asmanya agak berat. Mau vaksin takut, ini gimana sebaiknya, Prof? Jadi begini, untuk evaluasi yang fair, yang adil, silakan periksa ke dokter penyakit dalam, ya, syukur-syukur penyakit dalam yang memang bagian apa namanya paru atau bagian yang penyakit berkaitan sama alergi imunologi, asma termasuk di dalamnya. Jadi ini nggak bisa kita mengklaim sendiri, tapi biar dokter yang menyatakan itu. Itu saran saya. Nanti kasih keterangan. Kemarin ada orang yang habis stroke juga kami kasih keterangan, tapi yang kasih keterangan bukan saya, tapi saya tahu bahwa saya arahkan, silakan pergi tuh ke dokter penyakit dalam di rumah sakit kami, nanti diperiksa. Setelah diperiksa ternyata memang kondisinya jantungnya masih belum bagus, kemudian DM-nya juga masih katakanlah nggak terkendali, kemudian dia baru saja juga kena stroke beberapa bulan yang lalu, maka orang ini dikasih keterangan bahwa orang ini belum layak untuk divaksin saat ini, alias ditunda, seperti itu. Oh, jadi harus di general check up dulu semuanya ya, Prof ya? Enggak mesti semuanya, periksa aja mana yang diperlukan aja, ya. Oke, ya. Makasih, Prof. Maksudnya misalnya periksa tadi kalau asma, ya pergi aja ke dokter penyakit dalam, kemudian periksa tentang asmanya, bawa data-data yang lama, nanti akan dilihat oleh dokter, oh dia evaluasi, dia tuh dokter sudah ada checklistnya ya. Kalau misalnya asma yang grade tingkatan sekian nggak boleh divaksin, yang tingkatan sekian ditunda, yang tingkatan sekian boleh divaksin, begitu ya. Baik, makasih, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam ya, Pak Usni, gimana? Ya, terkait sabar, Prof. Sabar kan memang ringan diucapkan, tapi terkadang kita tuh belum tahu apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Benar. Nah, ini indikator bahwa kita termasuk orang yang sabar itu apa nih, Prof? Benarnya. Kadang kita bilang, oh saya sudah sabar, sebenarnya kita nggak sabar. Nah, itu kita nggak tahu yang benar-benar sabar itu seperti apa sih ininya tuh, indikatornya kita sudah sabar. Itu aja, Prof. Makasih, Prof. Oke, baik. Orang yang sabar itu kelihatan dari definisinya sabar adalah orang ini menerima ya. Menerima apa yang Allah berikan kepada dia saat ini. Menerima, kata kuncinya menerima. Bukan berarti dia kemudian diam saja, bukan, tapi menerima. Sekarang kondisinya kita misalnya puasa. Contoh yang mudah saja. Kita misalnya puasa nih, puasa Ramadan nih, sahur. Kemudian kan saya sudah pernah menyatakan itu, secara medis makanan itu akan dicerna habis 4 jam. Kalau sahur jam 4 berarti jam 8 itu sudah habis. Kemudian nanti anggaplah dari jam 8 itu sudah jadi energi, dipakailah sampai zohor. Biasanya zohor itu sudah terasa lapar, sudah terasa lemas. Ya terima saja bahwa kita sekarang sedang berpuasa. Kira-kira sampai kapan? Sampai waktunya datang. Nah ini perhatikan kalimatnya. Terima sampai waktunya datang. Kapan datangnya? Waktu maghrib, iftar, buka puasa. Nah kalau kita transfer ke tempat lain, sama kira-kira ceritanya. Misalnya lagi demam, berarti sabar. Saya lagi demam nih, terima demam ini. Sampai kapan demam ini? Sampai demam ini reda. Nah untuk reda boleh dong minum obat, boleh dong berobat, kira-kira begitu. Tapi sabar dia. Yang nggak sabar tuh begini, begitu demam lah, demam pulok katanya begitu. Nanti begitu sama lah, misalnya contoh yang paling mudah mungkin jangan demam lah misalnya. Misalnya kita sekarang ini lagi musim kemarau, ayolah kemarau pulok banyak debu, oke. Tetap dikasih hujan, ayolah hujan pulok. Bahkan dicampur pernah itu oleh Allah, dicampur itu. Matahari terik tapi hujan itu. Lah hujan panas pulok. Nah jadi yang mana yang kamu minta? Itu nggak sabar, kira-kira seperti itu nggak sabar.
Tapi ketika kita sudah berada di tempat itu, menerima dan menempuh jalannya, itu sabar. Contoh dalam karir, antum bekerja itu sabar, kerja yang terbaik gitu, kerja yang terbaik, kemudian urus masalah misalnya apakah pangkat atau apa diurus. Nah, tapi kapan menerimanya itu keputusannya sabar. Tapi sudah dilakukan, diurus dan kemudian bekerja dengan baik. Itu pasti. Karena Allah sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang berbuat baik walaupun sedikit tercatat dan akan dibalasi. Demikian ya. Makasih Prof. Penjelasannya Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa? Waalaikumsalam. Masih Ustaz. Prof, saya mau nanya masalah vaksin lagi. Ya, Waktu silakan. itu vaksin itu kan umur 18 tahun ke atas ya. Ya, Nah, sekarang ini udah merambat ke anak-anak ke 12 tahun ke 12 tahun sampai ke berapa ya, 12 tahun ke atas. Itu gimana, Dok? Memang ada anjurannya atau gimana, Dok? Bisa jadi komplain. begini, dalam beberapa laporan disampaikan bahwa anak-anak mulai rentan untuk terkena COVID. Tadinya nggak masuk rentan banget, bisa kena tapi sangat minim. Kemudian dengan adanya varian Delta, anak-anak itu ternyata katakanlah meningkat kerentanannya. Karena itu anak-anak harus terlindungi. Nah, sayangnya untuk uji coba vaksin pada anak ini tidak ada atau belum ada di Indonesia, baru dilakukan di luar negeri. Sehingga kita mengacu pada dari luar negeri itu. Itu kira-kira secara program itu penjelasannya. Secara ilmiah bahwasanya anak usia 12 tahun sampai 18 tahun atau 12 sampai 17 tahun itu adalah anak-anak yang sedang tumbuh imunitasnya. Sedang tumbuh sangat akseleratif, sangat tinggi. Ketika itu divaksin, bukan hanya COVID, vaksin apa saja, itu tetap bermanfaat dan tidak, katakanlah boleh dibilang, tidak terlalu bahaya untuk mereka, atau tidak membahayakan untuk mereka karena saat itu sedang tumbuh. Tapi anak-anak di bawah 12 tahun itu belum menjamin, karena di bawah 12 tahun kadang-kadang ada kelambatan dari pertumbuhan imunitas. Jadi sejauh ini dua dalil itu yang digunakan. Dalil yang pertama bahwa uji coba terhadap vaksin anak itu sudah dilakukan di luar negeri dalam rangka untuk perlindungan kerentanan anak terhadap COVID. Yang kedua, bahwasanya anak usia 12 sampai 17 itu sedang tumbuh imunitasnya, tumbuh badannya secara akseleratif. Pada saat seperti itu dianggap tidak berbahaya untuk diberikan vaksin, tanda kutip vaksin apapun. Demikian. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya tambahkan untuk vaksin anak-anak, pada intinya jangan kita bahasa Palembangnya jangan proaktif ya, karena vaksin anak-anak ini adalah program. Jadi kita tunggu sampai programnya datang. Saya punya putri itu usianya 16 tahun juga belum vaksin sampai sekarang, karena program itu belum menyentuh ke sekolahnya. Nanti kalau di sekolahnya udah ada ya monggo silakan. Tapi kalau belum ada ya sudah, kita tunggu saja gitu kan. Dan yang kedua karena memang ini jumlah vaksinnya terbatas. Kemudian vaksin untuk anak-anak nggak semua vaksin bisa diberikan. Yang sejauh ini dianjurkan baru vaksin adalah Sinopharm. Sebenarnya juga dianjurkan vaksin Pfizer, tapi kemungkinannya kecil karena Pfizer itu harus berada dalam minus 70. Sedangkan peralatan di kita ini di Sumatera Selatan yang saya tahu waktu itu di Rumah Sakit Husein itu saya yang beli untuk peralatan yang minus 70, tempat penyimpanan yang minus 70. Waktu itu saya gunakan untuk nyimpan virus memang. Ya, seperti itu. Ayo, Pak Asran. Waalaikumsalam. Mana ayo. Izin Daripada bertanya di nih, Prof. Facebook ketemu sini. Laju. Pernah dengar pernyataan Prof itu kalau mencapai 70%, mungkin sisanya tidak perlu vaksin lagi, Prof. Ya. Terutama untuk yang menular ya, Prof. Ya. Ya. Yang menular dan yang punya penyakit bawaan. Ya.
Jadi kebenaran saya ini belum vaksin nih, Prof. Saya mau menunggu yang 30% itu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angka 70% ini pernah disampaikan oleh Presiden. Angkanya belakangan oleh Presiden direvisi 70 lebih sedikit ya. Coba saya lihat ya berapa persen ya. 205 dibagi 270. Nah, angkanya 75%. Nah, tapi anggaplah 70-75% sama. Jadi masih tetap sama. Sekarang target untuk vaksinasi di Indonesia Raya adalah 70 atau 75% dari penduduk. Jadi nggak seluruhnya. Nah, sekarang Pak Haji itu kan udah lansia lah masuk gini. Ini juga saran saya, ya jangan keia-iaan lah, jangan proaktif gitu. Kalau sehat-sehat baik tunggu baik. Kalau memang harus nian, tapi kalau belum masih banyak yang muda-muda yang nggak kebagian vaksin sekarang ini. Banyak sekali yang muda-muda nggak kebagian vaksin. Jadi sah-sah saja itu ya, insya Allah. Demikian. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin bertanya, Prof. Laju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, Prof. Ya, silakan. Nah, saya itu pernah baca-baca itu, Prof ya. Vaksin itu kan menjinakkan virus itu ya, Dok ya. Dimasukkan ke tubuh kita kan. Berarti virus yang sudah jinak. Nah, sekarang kan virusnya kan masih berubah-ubah gitu, Dok. Masih bermutasi. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah ada yang varian Delta, ada juga yang varian yang lain, varian macam-macam. Nah, itu berarti vaksin yang pertama apa yang kedua itu kan masih virus yang sebelum Delta itu ya, Prof ya. Nah, itu berarti kalau ada yang COVID yang varian Delta itu berarti nggak ini yang di vaksin ke kita itu nggak ngaruh gitu ya, Prof ya. Gimana itu, Prof? Oke, Penjelasannya, baik. Prof. Ya, jadi coba lihat tangan saya ya, ini tangan saya ini. Tangan saya ini ibaratnya ini virus ya, tangan saya ini. Maka maka jari-jari ini adalah bagian dari namanya protein S. Jari-jari ini adalah protein S. Oke. Vaksin itu kalau virus utuh, maka dia punya jari-jari sebanyak ini, anggaplah seperti itu. Oke. Kalau virus yang dilemahkan tadi punya jari-jari sebanyak ini. Benar tadi dinyatakan bahwa ini vaksin disetting dengan virus yang lama, bukan yang varian Delta muncul. Nah, varian Delta itu bervariasi di jari-jari ini saja. Ulangi, di jari-jari ini saja. Itu pun nggak seluruh jari-jari ini. Jadi misalnya jari telunjuk, tapi cuma di ujungnya yang bervariasi. Makanya Delta itu disebut misalnya B1617.2 ya. Varian Kava adalah B1617.1. Ada varian yang lain lagi 1617.3. Kan seperti itu, oke ya. Jadi itu agak rumit sedikit lah ilmu, tapi kira-kira variannya itu di tempat-tempat ini. Jadi, nah sekarang ketika kita disuntik pakai vaksin, di mana itu adalah virus yang lama, kemudian datang varian Delta, sekarang apakah masih mempan? Kan gitu kira-kira pertanyaannya. Apakah masih bagus? Ternyata itu masih mempan. Hanya saja yang menjadi masalah problem justru bukan di virusnya ini tadi, tapi di respon tubuh kita. Ternyata beberapa keadaan itu varian Delta ini mampu justru menjinakkan bukan vaksinnya tadi yang dijinakkan, tapi yang dijinakkan adalah tubuh kita. Jadi sel tubuh kita yang dijinakkan, yaitu sel yang memproduksi antibodi itu yang dijinakkan oleh dia. Nah, jadi secara umum insya Allah dari penelitian masih manfaat dan masih berguna walaupun itu settingan lama. Tapi memang ada sedikit mungkin penurunan. Itu beberapa laporan menyatakan begitu. Ya, demikian. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Sama-sama. Pecahnya lah azan.
Kita Oh, nggak ada. lanjut pekan depan insya Allah ya. Nggak ada. Iya, Prof. Kayaknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin taklim kita pada malam hari ini kita akhiri karena sudah masuki waktu Isya. Mungkin kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oke, banyak, izin Pak ya. Prof. Sehat-sehat, Ya. Prof. Yuk, sama-sama. Ustaz.